Baik, apakah layar share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis audit komunikasi, yaitu dari usaha Kebuli Nusantara. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Nada Arina Romli, SIKOM MIKOM, dan Ibu Mayang Rianti. Di sini anggota kelompok 6 ada Balkis Salamudajah, Bella Sabrina Oktaviani, Hilma Ananda Fisulmi, dan saya Jenisa Amalia Putri. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan catering nasi kebuli di Jakarta seperti Kebuli Nusantara yang dipimpin oleh Ibu Ratu Amalia telah mengalami pertumbuhan signifikan meski menghadapi tantangan komunikasi yang mempengaruhi operasional dan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Kebuli Nusantara melakukan audit komunikasi guna menilai efektivitas interaksi internal dan eksternal, termasuk analisis media sosial digunakan. Dengan audit tersebut, diharapkan mereka dapat memperbaiki strategi komunikasi dan memperkuat posisi di pasar catering nasi kebuli, khususnya di Jakarta Utara dengan alamat di Jalan Malaka Permai nomor 78. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulisan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi komunikasi internal di Kebuli Nusantara dalam menjaga koordinasi efektif antara karyawan dan pemimpin? Yang kedua, bagaimana komunikasi eksternal Kebuli Nusantara dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas mereka? Yang ketiga, sejauh mana sistem layanan pelanggan Kebeli Nusantara mampu memenuhi harapan pelanggan dan menangani keluhan dengan baik? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komunikasi internal dari Kebudayaan Nusantara, yaitu kunci kelancaran operasional, terutama dengan hanya 5 karyawan. Koordinasi yang baik itu diperlukan dalam persiapan bahan seperti memasak, pengemasan, dan pengantaran juga. Sehingga ditemukan beberapa poin penting terkait komunikasi internal di Kebudayaan Nusantara. Yang pertama ada koordinasi dan kolaborasi. Sistem komunikasi sederhana penting untuk penyampaian informasi cepat, tetapi perlu struktur formal seperti briefing atau rapat agar karyawan itu memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mencegah miskomunikasi yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Yang kedua ada keterbukaan dan feedback. Sebagai pemimpin, Ibu Ratu Amalia itu mendorong keterbukaan dalam tim yang meningkatkan komunikasi dan suasana kerja. Sehingga karyawan yang bekerja itu merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan dapat berkontribusi pada efisiensi dan kualitas. Boleh next slide. Selanjutnya ada komunikasi eksternal dengan pelanggan. Uh, Komunikasi eksternal itu sangat penting karena pelanggan itu kunci keberhasilan bisnis catering tentunya. Kemudian Nusantara itu harus bisa menarik perhatian pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama dengan komunikasi yang jelas dan menarik. Yang pertama ada pemasaran dan branding. Itu dengan mengoptimalkan media sosial yang meningkatkan frekuensi konten story WA, visual yang menarik, dan pesan yang tepat yang berisi kisah perusahaan, keunikan bumbu, atau edukasi tentang nasi kebuli. Yang kedua ada transparan informasi produk dan layanan. Perlunya kejelasan informasi produk itu seperti harga dan ketersediaan itu membantu pelanggan dalam membuat keputusan pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan di Kabul Nusantara sangat bergantung pada interaksi langsung dengan pelanggan, baik saat menerima pesanan maupun saat melakukan pengantaran. Kualitas layanan pelanggan ini berpotensi
memengaruhi citra perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada kemampuan respon dan penanganan keluhan. Respon Kebun Nusantara terhadap pesanan dan pertanyaan pelanggan cukup cepat. Namun, perlu adanya pelatihan khusus bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan agar mereka mampu memberikan respon yang cepat, sopan, dan profesional, terutama dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kedua, kemudahan proses pemesanan. Saat ini, Kebun Nusantara menerima pesanan melalui telepon dan media sosial. Perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan sistem pemesanan online yang lebih terstruktur, sehingga pelanggan dapat memesan dengan lebih mudah dan nyaman. Sistem ini juga akan membantu dalam melacak pesanan dan meminimalkan potensi kesalahan dalam proses komunikasi pemesanan. Boleh di next. Media sosial dan digital marketing. Konsistensi dalam penyampaian pesan. Kebun Nusantara perlu memiliki pesan yang konsisten dan autentik di seluruh saluran media sosial. Pesan yang disampaikan harus memperkuat identitas perusahaan sebagai spesialis nasi kebul yang autentik. Konten yang konsisten akan membantu dalam memperkuat branding dan menarik pelanggan yang mencari hidangan khas nasi kebuli. Lalu interaksi dengan pelanggan di media sosial. Interaksi Kebun Nusantara dengan pelanggan di media sosial perlu ditingkatkan. Balasan terhadap komentar atau pesan, postingan yang mendorong keterlibatan audiens, serta konten visual yang menarik akan meningkatkan keterlibatan dan kesadaran pelanggan terhadap brand. Kebun Nusantara juga dapat memanfaatkan testimoni pelanggan sebagai konten untuk memperkuat citra perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya ada pengelolaan feedback dari pelanggan. Feedback ini dari pelanggan adalah aset berharga bagi Kebun Nusantara dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Nah, saat ini Nasional Kebun Nusantara ini belum memiliki sistem formal untuk mengumpulkan dan menganalisis feedback ini. Meskipun informasi tersebut dapat memberikan wawasan penting mengenai preferensi dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada mekanisme pengumpulan feedback. Di Kebun Nusantara ini bisa mempertimbangkan survei kepuasan pelanggan secara rutin atau menawarkan insentif bagi mereka yang memberikan ulasan di platform tertentu. Nah, langkah ini akan membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan serta mengambil langkah perbaikan yang tepat. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan feedback untuk pengembangan produk dan layanan. Feedback yang diterima ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan menu, peningkatan kualitas sajian, atau penyesuaian layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Dari hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan preferensi pasar. Boleh di next. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi pentingnya komunikasi internal dan eksternal di Kebun Nusantara ini untuk keberhasilan operasional dan kepuasan pelanggan. Komunikasi internal yang efektif dapat dicapai melalui interaksi langsung antar karyawan yang sedikit dengan struktur formal untuk mencegah miskomunikasi dan meningkatkan koordinasi. Budaya keterbukaan perlu ditingkatkan agar karyawan nyaman memberikan masukan. Sementara itu, komunikasi eksternal memerlukan optimalisasi media sosial dan transparansi informasi untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta layanan pelanggan yang responsif. Boleh di next. Lalu juga ada saran. Jadi untuk memperkuat komunikasi internal, penting mengadakan rapat rutin dan mendorong budaya keterbukaan agar karyawan lebih terlibat. Dan juga mengoptimalkan media sosial dengan menonjolkan keunikan nasi kebuli untuk dapat memperkuat branding. Sementara menyediakan informasi yang jelas tentang produk dan layanan yang akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, peningkatan layanan pelanggan melalui pelatihan juga esensial untuk menangani keluhan dengan baik. Selain itu, menerapkan sistem feedback terstruktur seperti survei kepuasan dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan dalam layanan dan strategi komunikasi. Lalu ini dokumentasi dari kelompok kami.
Boleh di next. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, boleh kepada Ruth Damayanti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruda Mayanti dari kelompok 10. Izin bertanya, kan tadi kalian sudah menjelaskan audit-audit yang ada di perusahaan yang kalian observasi. Nah, menurut kelompok kalian sendiri nih, apakah audit yang telah diterapkan itu udah efektif apa belum? Nah, boleh nggak sertain juga alasannya? Apakah jelas pertanyaannya? Sangat jelas, terima kasih Ruth. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Ruth. Jadi, menurut kelompok kami, audit yang diterapkan nasi kebuli Nusantara ini belum efektif karena dari hasil wawancara kami, nasi kebuli Nusantara ini belum mengoptimalkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan branding dari perusahaan tersebut. Yang dimana dari kelompok kami juga sudah memberikan saran untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sosial media yang lebih luas seperti Instagram ataupun TikTok. Karena sejauh ini nasi kebuli Nusantara hanya mempromosikan produk-produknya melalui aplikasi WhatsApp saja. Dan selain itu juga kami memberikan saran juga untuk menggunakan sosial media sebagai komunikasi dengan pelanggan seperti menerapkan sistem feedback berupa survei kepuasan yang dapat membantu nasi kebuli Nusantara dalam mengevaluasi kinerja dan layanan terhadap pelanggannya. Apakah sudah Terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Ruth untuk pertanyaannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu saya serahkan kepada kelompok yang lain. Lanjut ya. Oke, sebelumnya mohon maaf izin untuk off-cam karena adanya terkendala jaringan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nada Arina Romli, Esikom Emikom, dan Ibu Mayang Rianti, Esikom Mikom, selaku dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya Siva Maharani, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini, yaitu kami dari kelompok 7 akan membahas terkait audit komunikasi yang dijalankan pada PT Garuda Food. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Boleh di next. Oke, dimulai dari saya sendiri, yaitu Siva Maharani dan Sukandi, lalu ada Berlianda Celia Artanti, Rizkia Amira Alivia, dan Sofa Ayu Suwarni. Next. Untuk topik pembahasan presentasi kami pada hari ini, ada yang pertama yaitu latar belakang, aspek dan tim, lalu yang ketiga metode dan alat, jadwal pelaksanaan dan divisi, lalu yang terakhir ada proses audit komunikasi. Jadi next. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang.
Jadi untuk menyusun laporan pada pertemuan sebelumnya ini kan kami mengambil sampel dari PT Garuda Food sebagai objek studi kami. Objek studi kami ya, PT Garuda Food ini merupakan PT Garuda eh, merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Berdiri pada 1990, namun kegiatan bisnisnya ini tuh telah dirintis sejak tahun 1979 oleh pendiri perusahaannya yaitu Darmo Putro melalui PT Tudung Putrajaya di Pati, Jawa Tengah. Nah, saat ini PT Garuda Food ini telah memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman mencakup 7 merek. Hingga akhir tahun 2023, Garuda Food telah melakukan ekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utamanya itu pada negara-negara ASEAN dan Cina. Nah, sebagai perusahaan besar yang telah beroperasi selama lebih dari 3 dekade, PT Garuda Food ini kan tetap perlu memastikan bahwa sistem komunikasinya ini berjalan efektif secara internal maupun eksternal. Selain untuk mendukung kelancaran serta kinerja dari PT Garuda Food itu sendiri, sistem informasi yang baik itu juga dapat mempertahankan reputasi bisnis ini, mengingat PT Garuda Food itu kan telah berjalan selama lebih dari puluhan tahun. Nah, tentunya akan menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, maka dari itu, audit komunikasi ini menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk memastikan apakah komunikasi yang berjalan itu efektif atau tidak, dan dapat dipakai guna mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang ada. Pak, boleh next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada aspek audit komunikasi. Nah, aspek audit komunikasi ini ada dua, yaitu aspek internal dan juga aspek eksternal. Nah, aspek internal ini digunakan di dalam perusahaan atau organisasi yang dimana tujuannya itu untuk menyampaikan pesan kepada sesama anggota organisasi dengan tujuan untuk kepentingan organisasi. Nah, aspek-aspek yang dinilai dalam aspek internal ini mencakup seberapa baik informasi yang dapat disampaikan kepada anggota organisasi dan apakah informasi tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Lalu juga efektivitas hubungan dan kerjasama antar pegawai serta suasana kerja yang tercipta. Nah, lalu yang terakhir juga tingkat kepuasan pegawai terhadap proses komunikasi yang ada. Nah, ini tuh meliputi saluran dan juga metode yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada aspek eksternal. Nah, aspek eksternal ini merupakan proses komunikasi atau proses suatu organisasi menyampaikan pesan dari pihak luar organisasi, seperti khalayak, lalu juga media sosial, dan juga pemangku kepentingan atau kayak investor gitu. Nah, biasanya aspek-aspek eksternal yang dinilai itu yang pertama strategi komunikasinya yang diterapkan itu untuk menjangkau audiens eksternal dan juga aktivitasnya dalam menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ini persepsi publik terhadap organisasi dibentuk melalui komunikasi eksternal. Lalu yang ketiga, kemampuan organisasi dalam menerima dan juga merespons umpan balik dari pihak luar, serta dampaknya terhadap hubungan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, untuk melaksanakan audit komunikasi ini, Garuda Food itu membentuk tim khusus dari internal perusahaan. Boleh di next. Nah, jadi ada tim khusus dari internal perusahaan. Nah, tim ini tuh dipilih karena mereka itu sudah memahami dengan baik cara kerja dan juga budaya yang ada di perusahaan Garuda Food ini. Nah, di beberapa kesempatan perusahaan juga bekerja sama dengan tenaga ahli dari luar yaitu ahli eksternal. Nah, ahli eksternal ini itu biasanya diminta untuk memberikan pandangan yang lebih objektif atau kayak masukan baru yang mungkin emang belum ada dan atau belum terpikirkan oleh tim khusus internal. Nah, tim khusus dari dalam perusahaan itu bisa lebih cepat dan juga memahami masalah komunikasi karena mereka itu udah mengenal alur dan juga lingkungan kerja di perusahaan. Nah, sementara itu tenaga ahli dari luar atau ahli eksternal itu memberikan pandangan netral dan juga ide-ide baru
yang emang mungkin belum terpikirkan. Nah, kombinasi atau kolaborasi dari keduanya ini membantu Garuda Food mendapatkan hasil audit yang akurat dan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di perusahaan. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada metode audit komunikasi. Nah, PT Garuda Food ini menggunakan beberapa metode untuk melakukan audit komunikasi guna mencapai hasil yang maksimal dan dalam penilaian yang dilakukan. Nah, metode-metode yang digunakan itu yang pertama ada wawancara tatap muka atau interview. Jadi wawancara tatap muka ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk pengumpulan data dalam audit komunikasi. Karena melalui wawancara langsung, auditor itu dapat menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman dan persepsi individu terkait komunikasi dalam organisasi. Nah, ini dapat memungkinkan pengumpulan data kualitatif yang luas dan kaya. Lalu yang kedua ini ada peninjauan luas atau overview. Dalam peninjauan luas ini, PT Garuda Food itu melakukan pengamatan langsung di lokasi auditi. Nah, dengan menggunakan metode ini, PT Garuda Food itu mengamati langsung proses komunikasi yang berlangsung. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung tentang dinamika komunikasi, termasuk aspek nonverbal seperti bahasa tubuh atau intonasi. Nah, yang ketiga itu kuesioner atau survei. Selain melakukan wawancara dan pengamatan langsung, PT Garuda Food ini juga akan mengirimkan survei sebagai metode pengumpulan data dalam audit komunikasi. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengukur seberapa banyak dan seberapa baik informasi yang diterima oleh audiens target. Nah, survei ini juga membantu dalam memahami tingkat keterlibatan dan juga kepuasan pembaca terhadap konten yang disampaikan. Nah, maka dari itu PT Garuda Food ini menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan langsung, dan juga mengirimkan survei dengan tujuan agar memahami dinamika dan persepsi individu terkait komunikasi dalam organisasi. Boleh di next. Selanjutnya ada alat audit komunikasi. Nah, alat yang dilakukan PT Garuda Food dalam melakukan audit komunikasi itu ada whistleblower. Nah, whistleblower atau pelapor ke pelanggaran merupakan alat yang sangat penting dalam audit komunikasi untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi. Nah, guna whistleblower ini dalam audit komunikasi itu untuk mengidentifikasi masalah dalam komunikasi internal yang memang tidak terdata oleh pihak manajemen. Jadi whistleblower juga dapat memberikan data untuk membantu auditor untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan, baik dalam prosedur komunikasi internal maupun eksternal. Boleh next. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan audit komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan audit komunikasi. Nah, di PT Garuda Food ini, audit komunikasi dilakukan secara rutin dengan dua jenis jadwal utama. Yang pertama itu ada audit tahunan. Nah, audit tahunan ini dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi berjalan efektif antar divisi dengan pihak luar. Nah, audit tahunan ini sering digunakan untuk menilai perbaikan komunikasi dan memastikan semua pesan yang disampaikan tepat sasaran. Yang kedua itu ada audit 5 tahunan. Nah, audit 5 tahunan ini dilakukan lebih jarang, yaitu 5 tahun sekali, untuk melihat perubahan besar dalam komunikasi perusahaan. Audit ini fokus pada strategi jangka panjang seperti perubahan kebijakan atau teknologi baru yang mempengaruhi komunikasi perusahaan. Nah, di audit tahunan ini tuh membantu perusahaan memantau dan menangani masalah komunikasi yang mungkin muncul dalam waktu dekat. Sementara audit 5 tahunan ini memberikan kesempatan untuk merencanakan strategi komunikasi yang lebih luas dan mendalam.
Selanjutnya itu ada divisi yang menjadi prioritas. Nah, audit komunikasi di PT Garuda Food ini lebih difokuskan pada beberapa divisi yang memiliki peran penting, seperti divisi Marketing and Communication atau Markom. Nah, divisi ini mengelola semua komunikasi yang berkaitan dengan citra perusahaan dan pemasaran. Karena itu, divisi ini sangat penting untuk memastikan pesan perusahaan sampai dan baik dengan publik dan konsumen. Yang kedua itu Procurement Vendor Management. Divisi ini berhubungan dengan komunikasi antara perusahaan dan vendor atau pemasok. Komunikasi yang lancar di divisi ini penting untuk memastikan bahan baku atau produk sampai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Divisi yang terakhir itu ada General Affairs atau GA. Divisi ini menangani kebutuhan operasional perusahaan seperti fasilitas dan peralatan kantor. Komunikasi yang baik di divisi ini penting untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari perusahaan. Nah, divisi-divisi ini tuh menjadi fokus utama karena komunikasi yang berjalan dalamnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasional perusahaan. Misalnya kayak divisi Markom berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan dilihat oleh publik. Sedangkan Procurement Vendor Management penting untuk kelancaran rantai pasokan. General Affairs atau GA juga penting untuk mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh semua karyawan. Nah, dengan memprioritaskan divisi-divisi ini, PT Garuda Food dapat memastikan bahwa komunikasi yang terjadi di bagian-bagian penting perusahaan berjalan dengan baik dan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada proses audit komunikasi. Audit komunikasi di PT Garuda Food dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi di perusahaan berjalan dengan baik, baik itu komunikasi antara divisi maupun dengan pihak luar. Proses audit ini dilakukan oleh tim internal, namun terkadang melibatkan pihak eksternal untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Nah, proses audit komunikasi yang pertama itu ada persiapan audit. Nah, audit dimulai dengan perencanaan yang jelas mengenai area yang akan diaudit. Lalu tim audit akan menentukan bagian perusahaan yang perlu diperiksa, apakah komunikasi internal atau eksternal. Tujuan audit juga akan ditetapkan kayak untuk meningkatkan efektivitas komunikasi atau untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua itu adalah pengumpulan data. Nah, setelah perencanaan atau persiapan audit, tim audit mulai mengumpulkan data. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara tergantung kebutuhan perusahaan, kayak wawancara langsung, pengamatan, ataupun kuesioner. Yang ketiga itu ada analisis dan evaluasi. Setelah data terkumpul, tim audit akan menganalisis hasilnya. Mereka juga akan mengevaluasi apakah komunikasi yang terjadi sudah efektif, apakah pesan sampai dengan jelas, dan apakah komunikasi mendukung tujuan perusahaan. Yang terakhir itu ada penyusunan laporan dan rekomendasi. Nah, setelah evaluasi selesai, tim audit akan membuat laporan yang berisi hasil temuan dan saran perbaikan. Laporan ini kemudian diserahkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya itu ada kesimpulan. PT Garuda Food melakukan audit komunikasi dan fokus pada dua aspek utama, komunikasi internal dan juga eksternal. Audit internal bertujuan memastikan komunikasi antara pegawai efektif dan mendukung hubungan yang harmonis. Sementara audit eksternal berfokus pada pembangunan hubungan baik dengan stakeholder dan media. Tim audit terdiri dari anggota internal dan tenaga ahli eksternal untuk memberikan pandangan yang objektif. PT Garuda Food juga menggunakan alat berupa whistleblower sebagai alat untuk mendeteksi ketidaksesuaian dalam audit komunikasi. Audit komunikasi dilakukan secara berkala, baik tahunan maupun 5 tahunan, dengan fokus utama pada divisi yang memiliki peran strategis dalam kelancaran operasional perusahaan. Dengan melibatkan kedua jenis audit ini dan memprioritaskan divisi yang kritis, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menangani masalah komunikasi dengan lebih efektif, serta merencanakan perbaikan yang lebih menyeluruh. Saja ada saran. Untuk sarannya, sebaiknya PT Garuda Food terus memperluas penggunaan alat audit komunikasi seperti perangkat digital dan analisis data berbasis teknologi untuk mendukung pengumpulan data yang lebih efisien dan akurat. Selain itu, memperluas keterlibatan pihak eksternal dalam audit komunikasi dapat memberikan perspektif yang lebih luas.
terutama dalam menghadapi perubahan tren komunikasi digital yang cepat. Penggunaan teknologi komunikasi yang lebih maju seperti platform komunikasi internal berbasis aplikasi atau media sosial perusahaan juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di berbagai divisi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung dirasakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh langsung dirasain aja. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Kelompok selanjutnya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil laporan analisis audit komunikasi pada PT Jasindo. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Mayang Rianti SIKOM Emikom dan Ibu Nadarina Romli SIKOM Emikom. Boleh di next slide. Sebelum itu izin saya memperkenalkan dari anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nadia Sri Navani, yang kedua ada Nadia Nur Fazira, yang ketiga ada saya sendiri Usul Katima, yang keempat ada Firly Aulia Zahra. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Jadi audit komunikasi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Audit komunikasi penting untuk memastikan konsistensi komunikasi dalam menghadapi tantangan reputasi, terutama di industri dan asuransi. Coba di next. Oke, ada rumusan masalah atau topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu ada apa tujuan utama audit komunikasi. Yang kedua, apa aspek komunikasi yang dievaluasi dalam audit ini. Yang ketiga, apakah mengikuti standar atau pedoman tertentu dalam melakukan audit komunikasi. Yang keempat, ada apa indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi perusahaan. Yang kelima, departemen mana yang menjadi fokus audit ini. Yang terakhir, keenam, apa aspek komunikasi organisasi yang ingin dievaluasi secara khusus. Ya, boleh di next. Oke, apa sih tujuan audit dari tujuan audit ini? Yang pertama itu ada mengevaluasi efektivitas komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi komunikasi. Yang ketiga, memastikan citra positif perusahaan. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, memperkuat kepercayaan publik. Oke, boleh di next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 8 yang lainnya. Oke, selanjutnya izinkan saya melanjutkan. Yang pertama ada pengenalan perusahaan. Nah, di sini suatu asuransi sebagai bagian dari BUMN yang bidang asuransi umum. Nah, perusahaan ini 1973 melalui penggabungan PT International Underwriters dan PT Asuransi Seraya. Nah, perusahaan merupakan asuransi mulai
asuransi properti, kendaraan bermotor, hingga asuransi khusus untuk sektor energi. Nah, sebagai pemegang utama di industri asuransi, Jasindo telah mengembangkan tersebut, termasuk peringkat financial strength ability dan issuer credit ability dari IMS pada 2019. Jadikannya satu-satunya perusahaan asuransi nasional dengan pengakuan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan utama audisi PT Jasindo. Yang pertama ada mengevaluasi efektivitas komunikasi. Nah, pengevaluasian dilakukan dengan cara menilai informasi yang disampaikan perusahaan kepada audiens eksternal dan audiens internal. Nah, yang diharapkan informasi yang disampaikan dapat disampaikan dengan menilai apakah informasi tersebut pemahaman yang bisa oleh seluruh audiens. Nah, yang kedua ada mengatasi kekuatan dan kelemahan strategi komunikasi dan memastikan citra perusahaan dipersepsikan secara positif oleh audiens utama. Nah, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh perusahaan ini dan mengetahui elemen apa sih yang bekerja dengan baik dan elemen apa. Yang ketiga ada meningkatkan hubungan dengan kepentingan baik internal maupun eksternal. Nah, membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting karena hubungan yang baik itu dapat memastikan bahwa perusahaan akan mendapatkan dukungan yang diperlukan apabila suatu waktu menghadapi tantangan. Nah, yang keempat ada memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, kepercayaan publik itu salah satu aspek yang paling penting ya pada setiap perusahaan. Nah, kepercayaan perlu dan dipertahankan melalui komunikasi yang terbuka. Nah, komunikasi terbuka itu membantu menumbuhkan rasa keyakinan pada pelanggan bahwa perusahaan itu dapat kebutuhan dalam situasi darurat sekali. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada aspek komunikasi yang dievaluasi dalam audit. Yang pertama itu ada efektivitas komunikasi internal dan eksternal. Contoh itu kalau dalam komunikasi internal mengevaluasi seberapa cepat dan akurat masih tersampaikan kepada seluruh karyawan. Nah, yang kedua itu ada citra perusahaan data. Nah, evaluasi ini dilakukan dapat melalui survei atau pemantauan media. Tiga, kualitas hubungan dengan media. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan melalui silip acara dan media. Yang keempat ada respon terhadap krisis atau isu publik. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan menilai kecepatan respon. Misalnya terkait isu klaim asuransi atau yang berpotensi menarik. Kelima, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi komunikasi. Nah, dengan menilai apakah seluruh komunikasi baik eksternal dan internal telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan regulasi dan yang terakhir yang keenam atas konten sebagai saluran komunikasi. Nah, hal ini dapat dilihat dengan seberapa efektif dan melalui engagement rate sosial. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya adalah standar atau pedoman tertentu dalam melakukan audit komunikasi. Jadi, PT Jasindo ini melakukan audit komunikasi dengan mengikuti standar internasional seperti prinsip IOLC dan juga IPRA yang menekankan komunikasi adil, jujur, transparan, serta etis dalam hubungan kerja dan kehumasan. Selain itu, Jasindo juga mempertimbangkan standar lokal sesuai regulasi industri asuransi di Indonesia serta prinsip etika komunikasi. Next slide. Jadi terdapat 5 indikator utama untuk menilai efektivitas komunikasi pada perusahaan ini.
Yang pertama itu ada engagement, yang dinilai melalui tingkat interaksi atau partisipasi audiens dalam komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, indikatornya ini dilihat dari misalnya jumlah like, komentar, dan share di media sosial, terus juga feedback audiens melalui survei atau polling, dan juga tingkat kehadiran peserta dalam acara perusahaan seperti webinar dan juga seminar. Yang kedua ini jangkauan pesan, yaitu seberapa luas informasi atau pesan perusahaan menjangkau target audiens. Ini dilihat dari jumlah impresi atau reach di media sosial, dan juga exposure melalui berbagai kanal komunikasi seperti media cetak, online, radio, atau televisi. Yang ketiga ini ada sentimen publik terhadap perusahaan. Ini menyangkut persepsi dan juga opini masyarakat atau stakeholder terhadap perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari analisis sentimen, apakah positif, netral, atau negatif, yang dilihat melalui media sosial, berita, atau juga alasan publik. Serta dapat dilihat dari jumlah keluhan atau apresiasi dari audiens. Yang keempat ada frekuensi. Ini menyangkut seberapa sering perusahaan menyampaikan pesan komunikasi kepada audiensnya. Dilihat dari jumlah publikasi atau postingan dalam periode tertentu dan juga konsistensi penyampaian pesan pada semua kanal komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah kualitas liputan media. Ini menyangkut tingkat relevansi, kedalaman, dan keberimbangan liputan media terhadap perusahaan. Dilihat dari jumlah liputan media yang positif dan juga yang negatif, dan juga media yang digunakan itu apakah media lokal, nasional, internasional, atau yang lainnya. Next slide. Selanjutnya, departemen yang menjadi fokus utama dalam audit komunikasi PT Jasindo ini adalah Biro Humas dan juga Kesekretariatan. Biro ini menjadi fokus utama dalam audit komunikasi PT Jasindo yang meskipun secara struktural ini berada di tingkat yang rendah, tetapi Biro Humas ini dapat koordinasi langsung dengan pimpinan untuk pengambilan keputusan. Dan juga Biro Humas bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal, serta berperan penting dalam membangun citra perusahaan, menjalin hubungan dengan media, dan juga melaksanakan manajemen humas melalui 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan juga evaluasi. Contohnya ini dalam program CSR atau Jasindo Go Green, mereka bekerja sama dengan mitra eksternal untuk memastikan keberhasilan melalui riset dan juga evaluasi. Next slide. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu audit komunikasi PT Jasindo bertujuan menilai efektivitas strategi komunikasi dalam membangun citra positif, memastikan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Fokus audit mencakup struktur organisasi, hubungan media, kualitas pesan, serta respon krisis. Dengan indikator seperti engagement, sentimen publik, dan kepatuhan regulasi, audit ini mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan komunikasi terintegrasi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, saran dari kami terhadap PT Jasindo yaitu yang pertama peningkatan kualitas dan konsistensi konten. Jasindo disarankan untuk memperkuat pesan-pesan utama dalam memastikan bahwa semua materi komunikasi baik yang disampaikan melalui media sosial, website maupun media tradisional memiliki konsistensi dalam hal kualitas dan nilai yang ingin diusung. Yang kedua, memperkuat hubungan media dan engagement publik. Menjalin hubungan yang lebih strategis dengan media dapat membantu dalam meningkatkan frekuensi dan kualitas liputan. Program engagement publik seperti webinar atau kegiatan CSR yang relevan juga dapat memperkuat citra positif di mata masyarakat.
Yang ketiga, optimalisasi respon krisis. Jasindo perlu memastikan tim komunikasi memiliki protokol yang solid dalam menangani isu atau krisis. Ini termasuk pelatihan kesiapsiagaan krisis dan penggunaan teknologi monitoring media untuk deteksi dini potensi krisis. Yang keempat, audit berkala dan evaluasi terhadap indikator kinerja. Melakukan audit komunikasi secara berkala akan memberikan evaluasi yang berkelanjutan terhadap strategi komunikasi perusahaan. Jasindo sebaiknya menetapkan target kinerja atau KPI untuk komunikasi yang jelas sehingga mudah diukur dan dievaluasi setiap periode tertentu. Yang kelima, peningkatan kolaborasi antara departemen. Menguatkan koordinasi antar kehumasan, layanan pelanggan, dan pemasaran untuk menciptakan komunikasi yang lebih terintegrasi dan memperkuat reputasi perusahaan secara keseluruhan. Kolaborasi ini penting agar pesan-pesan yang disampaikan kepada publik selaras dan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga perusahaan. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah dokumentasi dari wawancara dari kelompok 8. Oke, boleh di next. Oke, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Ya, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, saya akhiri presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada rekan kelompok lainnya yang ingin presentasi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Humas dan Protokoler, yaitu Ibu Mayang Rianti SIKOM, MIKOM, IPR, dan juga Ibu Nada Arila Romli SIKOM, MIKOM. Hari ini kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan terkait peran audit komunikasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan Morning Bread yang bergerak di sektor makanan dan sajian penutup. Boleh di next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 9 sendiri, yaitu ada Gina, Louis, saya sendiri, Nara, dan juga Ranita. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada latar belakang dari perusahaan Morning Bread sendiri. Jadi Morning Bread adalah perusahaan rintisan di bidang kuliner yang berfokus pada makanan dan juga sajian penutup. Nah, Morning Bread ini tuh menghadapi tantangan untuk membangun citra dan juga menarik perhatian konsumen di pasar yang kompetitif. Nah, sebagai startup sendiri, Morning Bread ini perlu memastikan komunikasi yang efektif, baik dengan tim internal maupun dengan konsumen, dan juga mitra bisnis untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, pendekatan ini tuh sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya si Morning Bread, dan juga memperluas jangkauan pasar, serta memperkokoh posisi Morning Bread yang di industri kuliner yang terus berkembang. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan dari kami mewawancarai perusahaan Morning Bread. Yang pertama itu memahami peran dan juga pentingnya komunikasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis Morning Bread. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam strategi
komunikasi yang diterapkan oleh Morning Bread, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi Morning Bread dengan pelanggan, mitra bisnis, serta karyawan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir itu menjadi referensi dan juga pembelajaran bagi pelaku usaha lain, terutama di bidang makanan dan juga sajian penutup, dalam menerapkan strategi komunikasi yang tepat untuk mendukung kesuksesan Morning Bread. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada peran komunikasi dalam pertumbuhan bisnis Morning Bread. Yang pertama itu ada membangun brand awareness. Jadi Morning Bread itu berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama mereka berkat kampanye pemasaran yang direncanakan dan penggunaan media sosial mereka yang efektif. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi karena mereka menerapkan komunikasi yang efektif, Morning Bread dapat memahami kebutuhan dan harapan pelanggan melalui layanan pelanggan ataupun meminta feedback dari pelanggan mereka. Dan hal ini memungkinkan Morning Bread untuk meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada memfasilitasi kolaborasi internal. Jadi komunikasi internal yang baik antara manajemen dan karyawan itu kan sangat penting ya untuk membangun lingkungan kerja yang produktif. Nah, Morning Bread ini memastikan setiap anggota staf memiliki pemahaman yang jelas dan satu paham lah tentang tujuan dari bisnis itu sendiri, tentang strategi perusahaan dan gimana cara perusahaan memanfaatkan berbagai macam platform digital maupun platform non digital untuk keberlangsungan perusahaan mereka. Boleh lanjut next. Oke, selanjutnya ada audit komunikasi internal dari Morning Bread. Untuk strategi komunikasi internal sendiri, mereka itu menggunakan rapat tim, intranet perusahaan, dan grup chat. Lalu kekuatan komunikasi internal Morning Bread yang pertama adalah informasi tersampaikan dengan cepat, karena mereka kan menggunakan grup chat ya, jadi memungkinkan penyampaian informasi secara real time, terus dapat mempercepat alur kerja dan bikin jadi responsif juga terhadap situasi darurat. Yang kedua, ada meningkatkan rasa kebersamaan antar karyawan karena mereka komunikasinya melalui grup chat gitu. Jadi dapat meningkatkan keakraban karyawan, meningkatkan kolaborasi tim, dan membuat lingkungan kerja juga jadi lebih positif. Lalu untuk kelemahan dari komunikasi internal Morning Bread sendiri, yang pertama adalah intranet kurang interaktif karena mostly itu satu arah. Jadi nggak gitu menarik perhatian karyawan. Dan yang kedua ada kesenjangan informasi karena akses tidak merata. Ini dikarenakan ada beberapa karyawan dari Morning Bread ini yang nggak gitu up to date atau nggak gitu kenal sama teknologi ya paling cuma sebatas fitur chat doang kayak di WhatsApp gitu-gitu dan mereka nggak gitu aktif sama media sosial yang lain jadi bakal ada kesenjangan informasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya di Morning Bread. Boleh di next. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, selanjutnya adalah audit komunikasi internal. Di mana strategi komunikasi eksternal yang digunakan itu mereka menggunakan media sosial. Mereka juga punya website, terus mereka juga kerja sama dengan influencer ataupun mengendorse. Habis itu ada program loyalitas yang mereka berikan. Nah, untuk kekuatan komunikasi internal ini, mereka tuh menggunakan konten sosial media yang menarik dan juga meningkatkan engagement. Yang dimana mereka itu menggunakan konten-konten ataupun ide-ide yang sering muncul gitu, misalkan di FYP ataupun di ekspor Instagram dan lain-lain. Untuk program loyalitas itu mereka menggunakan kekuatan komunikasi itu mereka menggunakan program loyalitas efektif untuk menjaga loyalitas para pelanggan. Nah, kalau misalkan untuk kelemahan komunikasi eksternal itu dikarenakan respon media sosial yang lambat. Mungkin kayak ada jarang yang FYP ataupun ngepostnya itu bukan di jam-jam yang jam-jam ramai views gitu. Nah, habis itu ada informasi di website yang jangan baru. Mungkin karena mereka lebih fokusnya ke konten ataupun media sosial, jadi website-website yang mereka punya itu mereka jarang perbarui gitu. Next slide. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok 9 yang lain.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam perusahaan warning break. Yang pertama itu dalam meningkatkan koordinasi antar departemen bisa menggunakan alat kolaborasi digital seperti Slack atau Trello untuk menyampaikan informasi penting dengan cepat dan akurat. Jadi semua komunikasinya bisa terindikasi dengan baik. Gitu. Terus yang kedua, diversifikasi strategi pemasaran. Bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan email marketing dan kolaborasi dengan influencer di media sosial untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan atau bahkan untuk mengenalkan produknya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, bisa melakukan pelatihan komunikasi untuk karyawan di mana pelatihan yang diberikan itu berupa atau bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, menyampaikan pesan, dan menangani keluhan pelanggan dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok 9 yang lainnya. Baik, untuk kesimpulannya dari hasil audit komunikasi Morning Bread ini, itu menunjukkan kalau misalkan komunikasi yang efektif itu memegang peranan kunci dalam mendukung keberhasilan dan pertumbuhan bisnis. Pada komunikasi internal, Morning Bread ini telah menerapkan beberapa strategi yang cukup baik, seperti rapat tim yang rutin. Namun terdapat juga beberapa kelemahan dalam komunikasi internal ini, yaitu kurang interaktifnya intranet yang mengakibatkan karyawan kurang tertarik untuk mengakses informasi yang ada. Juga kesenjangan informasi yang dialami beberapa karyawan yang tidak memiliki akses ke platform digital perusahaan. Going next slide. Selanjutnya adalah saran. Di mana berdasarkan temuan dalam audit komunikasi di Morning Bread ini, beberapa langkah disarankan untuk mengoptimalkan komunikasi Morning Bread agar lebih efektif dalam mendukung tujuan bisnis. Yang pertama itu, Morning Bread ini itu bisa meningkatkan interaktivitas intranet dengan menambahkan fitur seperti komentar ataupun like pada pengumuman sehingga para karyawan tuh lebih terdorong ataupun lebih tertarik untuk mengakses informasi yang ada di perusahaan. Juga hal tersebut tuh dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan karyawan dalam pembaharuan yang disampaikan. Terus habis itu yang kedua ada guna memperkuat koordinasi antar departemen. Morning Bread ini dapat mempertimbangkan penggunaan alat kolaborasi digital seperti yang tadi sudah disebutkan, ada Slack dan juga Trello. Nah, alat ini tuh nggak hanya mempermudah koordinasi dan pengawasan tugas, tapi alat ini tuh juga bisa memungkinkan pembaruan informasi secara real time yang bisa diakses oleh semua karyawan. Dari next slide. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya yang presentasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, pada yang terhormat Ibu Mayang Rianti Esikom Emikom dan Ibu Nada Arina Romli Esikom Emikom serta teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin melaporkan hasil riset kami, yaitu peran dan dampak audit komunikasi dalam penguatan komunikasi organisasi. Yang kita ambil ini studi kasus Indomaret cabang Jakamulya. Boleh di next slide. Sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk melakukan perkenalan. Pertama-tama dengan saya sendiri, Ihsan Adi Muzaki, dan tim saya Muhammad Chandra Aditya, Ruth Damayanti Simanjuntak, serta Salma Akila. Untuk pembahasannya akan dibahas dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakangnya. Audit komunikasi ini diperlukan karena meskipun kebijakan komunikasi internal telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya sering tidak berjalan efektif yang dapat berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Nah, penelitian ini mengkaji praktik audit komunikasi di Indomaret cabang Jakamulya melalui wawancara mendalam yang mencakup proses pihak-pihak yang terlibat serta manfaat dan tantangan yang dihadapi selama audit. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tujuan wawancara. Di sini ada 5 ya tujuan wawancaranya. Yang pertama ada mengidentifikasi alasan utama penerapan audit komunikasi di perusahaan. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah dan tahapan dalam pelaksanaan audit komunikasi yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit komunikasi. Yang keempat, mengetahui dampak yang diperoleh perusahaan setelah pelaksanaan audit komunikasi. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan audit komunikasi dan strategi perusahaan dalam menghadapinya. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompoknya. Selanjutnya yaitu proses audit komunikasi. Proses audit komunikasi menurut narasumber itu melibatkan beberapa tahap. Di antaranya yang pertama ada perencanaan dan penentuan tujuan. Langkah pertama ini tuh menetapkan tujuan audit seperti peningkatan komunikasi internal antar karyawan atau efektivitas komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data internal dan eksternal. Nah, data komunikasi ini tuh dikumpulkan dari interaksi internal antara karyawan dan kalau eksternalnya itu dengan pihak pelanggan, pemasok, atau pihak lainnya. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data untuk identifikasi kendala. Nah, data yang terkumpul ini tuh akan dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan alur komunikasi yang ada. Lalu berdasarkan hasil analisis akan dilakukan penyusunan solusi dan implementasi. Setelah masalah teridentifikasi, solusi dirancang untuk mengatasi kendala komunikasi tersebut. Solusi itu diterapkan sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan. Lalu langkah terakhir ada evaluasi dan pemantauan solusi. Nah, di tahap ini tuh melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas perubahan yang diterapkan. Selanjutnya ada pihak yang terlibat. Menurut informasi dari narasumber, audit komunikasi ini tuh melibatkan yang pertama ada tim audit internal. Tim audit internal ini bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya audit komunikasi. Lalu yang kedua ada manajer departemen. Manajer departemen ini bertugas untuk memberikan perspektif mengenai tantangan komunikasi yang ada di setiap departemen dan menjadi perantara antara tim audit dengan karyawan. Lalu yang ketiga ada karyawan. Karyawan ini sebagai sumber data utama. Karyawan memberikan umpan balik terkait komunikasi di tingkat operasional. Lalu yang terakhir ada pihak eksternal. Terkadang di pihak eksternal seperti pemasok dan pelanggan dilibatkan
untuk memberikan masukan mengenai kualitas komunikasi eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak dari audit komunikasi yang dilakukan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi komunikasi. Jadi komunikasi antara karyawan dan juga pelanggan menjadi lebih terstruktur dan efektif sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Yang kedua, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Audit ini membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab konflik di antara karyawan ataupun antara perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Nah, dengan komunikasi yang lebih efektif, perusahaan dapat memperkuat citra positif di mata pelanggan dan juga masyarakat luas. Yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, komunikasi yang baik meningkatkan pengalaman pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan next slide. Nah, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Dari hasil wawancara, beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam audit komunikasi ini, yang pertama ada resistensi karyawan terhadap perubahan. Nah, beberapa karyawan ini merasa sulit menerima perubahan, terutama jika auditnya itu menunjukkan adanya masalah struktural atau budaya yang harus diubah. Nah, hal ini nih seringkali menimbulkan ketidaknyamanan sehingga pendekatan yang transparan dan juga terbuka itu sangat penting. Yang kedua, ada sulitnya pengumpulan data yang jujur. Nah, terkadang karyawan ngerasa nggak nyaman untuk memberikan umpan balik yang negatif, gitu, yang mengakibatkan data nggak sepenuhnya akurat. Nah, untuk solusinya, Indomaret bisa menerapkan pendekatan yang transparan dengan menjelaskan tujuan audit dan memastikan bahwa hasil audit tidak digunakan untuk hal yang merugikan individu. Dan slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 10 tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa audit komunikasi di Indomaret Jakamulya sudah dilakukan dengan sistematis. Proses audit ini melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data, sampai evaluasi yang melibatkan berbagai pihak seperti tim audit internal, manajer departemen, karyawan, dan pihak eksternal. Dampak positif dari audit ini terlihat dalam peningkatan efisiensi komunikasi, pengurangan kesalahpahaman, dan perbaikan citra perusahaan yang mendukung kepuasan pelanggan. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti resistensi dari karyawan terhadap perubahan dan kesulitan dalam memperoleh data jujur, khususnya untuk umpan balik negatif. Boleh di next slide. Kemudian ada saran-saran yang sudah dipersiapkan oleh kelompok kami. Yang pertama, perkuat strategi komunikasi. Kita bisa jelaskan tujuan dan manfaat audit kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan. Kedua, pendekatan non-represif. Gunakan metode seperti survei anonim atau sesi diskusi terbuka agar karyawan lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan masukan. Ketiga, transparansi dan kepastian. Yakinkan karyawan bahwa hasil audit tidak berdampak negatif secara individu untuk mengurangi resistensi. Keempat, kita bisa melakukan pelatihan manajerial. Manajer setiap departemen perlu memberikan pelatihan tentang pentingnya audit komunikasi, dilengkapi dengan simulasi komunikasi efektif. Kelima, tujuan akhir, yaitu mempermudah pengumpulan data yang valid serta meningkatkan efektivitas solusi yang diimplementasikan. Boleh next slide. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami. Boleh di next slide lagi. Oke, untuk sesi tanya jawab kita buka.
jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok yang ingin presentasi. Terima kasih. Oke, berapa kelompok lagi ya sisanya? Sudah selesai, Ibu. 10 kelompok udah presentasi semua. Udah, berarti minggu depan mulai lagi materi dengan saya. Nanti untuk persiapan UAS minggu depan. Jangan enggak minggu depan libur dulu ya karena saya ada tugas keluar kota. Jadi minggu depan kita libur dulu, minggu depan berarti pertemuan keberapa? Ke-13, Ibu. 11 berarti 3 kali pertemuan aja ya. Berarti nanti pertemuan selanjutnya adalah di tanggal 5, 12, dan 19 untuk UAS. UAS nanti ada tugas ya. Nanti tugasnya akan dikumpulkan di nanti tugas. Jadi tanggal 19 itu saya hitung untuk mengerjakan tugas. Nanti tugasnya saya kasih di tanggal 12. Jadi nanti dikumpulkannya di tanggal 23 sebelum Natal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf, untuk minggu depan itu pertemuan 12. Terus kemarin itu kan ada 1 kali libur ya. Itu mau ada kelas pengganti atau gimana ya, Bu? Katanya tadi 12 apa 13? Yang benar. Minggu depan 12, Ibu. Karena satu kali pernah libur. Katanya 13. Gimana sih yang benar? Ampun deh. Ya udah, berarti kan 13, 4 kali lagi pertemuan. Jadi tugas UAS itu saya hitung 2 kali pertemuan. Saya akan kasih. Jadi pertemuan kita di tanggal 5, 11, 12, 3 kan ya? Kan berarti berapa sih? 5 kali pertemuan lagi ya? Jadi nanti di minggu 8 sampai di tanggal 11 sama 12 kita 2 kali pertemuan. Terus tanggal 5. Terus nanti di tanggal 12 saya kasih tugas UAS. Nanti dikumpulkan di tanggal 23. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pertemuan pengganti. Thank you. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.